Tiba-tiba siswa curhat ke Prabowo soal MBG. Belum sampai di sekolah kami. Prabowo Subianto, Pak Presiden yang terhormat. Dengan ini juga saya mau mengingatkan jika video ini sampai kepada Bapak, karena saya mempertanyakan sebenarnya MBG ini untuk siapa dan prioritasnya kepada siapa. Saya lihat kebanyakan makanan bergizi gratis belum sampai pada sasaran yang tepat, yang dimana saat ini lebih banyak diberlakukan di kota-kota, sedangkan yang betul-betul membutuhkan di perdesaan, di daerah terpencil, sampai hari ini kebanyakan saya tanya adik-adik di tempat terpencil belum dapat katanya. Jadi saya bertanya, why? Program ini untuk siapa? Oke, gini. Kalau saya boleh sarankan, program ini bagus dan sangat-sangat bagus. Akan lebih bagus lagi kalau betul-betul tepat sasaran dan diprioritaskan kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Misalnya di daerah-daerah terpencil, kemudian baru ke kota. Kenapa? Di kota otomatis kebanyakan warga di daerah perkotaan itu adalah orang-orang kaya. Tidak semuanya, tapi mayoritas orang kaya, dan mereka tanpa dikasih MBG pun sudah bisa makan bergizi dengan bermodalkan uang yang mereka punya di perkotaan. Tapi memang gak semuanya orang punya uang di perkotaan, tapi mayoritas di daerah perkotaan itu beruang. Beda dengan adik-adik yang betul-betul terpencil, yang serba keterbatasan. Bahkan makan dalam sehari saja, berangkat ke sekolah saja belum tentu mereka sarapan. Kenapa saya tahu? Karena saya berasal dari daerah 3T di daerah Nusa Tenggara Timur. Dan saya pernah mengalami sendiri waktu saya SD. Dan you know, Mr. Presiden, dulu ada almarhum guru saya mengatakan, kan dia tahu bahwa keterbatasan di sana, pendapatan orang tua di sana terbatas. Jadi dia menyarankan, jangan malu membawa bekal. Bawa saja, rebus saja singkong atau umbi-umbian atau apa saja hasil bumi yang ada di kebunmu, lalu kamu bawa ke sekolah dan kamu makan. Jangan gengsi, jangan malu. Yang penting perutmu terisi dan otakmu bisa berpikir dengan baik. Dan itu nilai kemanusiaan yang saya pegang sampai saat ini dan membuat saya menjadi kuat dan dewasa dan juga sederhana, karena nilai-nilai itu sangat bagus. Tapi dengan adanya program ini kan sudah, menurut saya ini akan membantu adik-adik kita di sana di daerah 3T. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Saya melihat fenomena program makan bergizi gratis ini kebanyakan terjadi dan diberlakukan dan adanya di perkotaan, di daerah-daerah yang mayoritas warganya mempunyai uang atau yang bisa lah untuk beli makan gitulah. Beda dengan teman-teman atau adik-adik yang betul-betul di daerah terpencil dan mereka mendapatkan. Dan buktinya, nah Bapak sendiri menyaksikan adik-adik ini yang beberapa waktu lalu viral karena mereka menyeberangi sungai berangkat ke sekolah karena bla bla bla. Kemudian mereka langsung memberitahukan kepada Bapak bahwa sampai hari ini mereka belum mendapatkan makanan bergizi gratis. Dan Mr. Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan bagaimana dengan bupatinya di sana. Nah, menurut saya ini menjadi hal yang membuat Bapak seharusnya berpikir bahwa sasarannya sebenarnya yang harus saya prioritaskan program yang luar biasa ini adalah anak-anak yang betul-betul di daerah terpencil. Dan Bapak bertanya kepada adik-adik ini, loh bukannya banyak yang menolak MBG, kata Bapak. Dan mereka bilang, itu bohong Bapak, kami sangat membutuhkan, katanya. Dan Bapak tahu bahwa program ini betul-betul sangat dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan.
Jadi kebanyakan kan sekarang yang kita lihat banyak yang komplain, banyak yang marah-marah, banyak yang tidak setuju dengan program MBG. Karena apa? Di sisi lain mereka punya pikiran-pikiran yang tidak sejalan dengan Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, mereka sudah merasa cukup dan merasa mereka udah nggak butuhkan lagi bantuan-bantuan hal seperti itu, karena mereka sudah merasa cukup dan sudah merasa kami sudah bisa beli sendiri dan sudah mencukupi gizi anak-anak kami sendiri, dan itulah mereka. Sedangkan adik-adik ini yang betul-betul membutuhkan belum merasakan hingga sampai saat ini. Jadi setelah uang ratusan triliun digeloncorkan dengan begitunya, tapi belum dirasakan dampaknya oleh mereka yang betul-betul membutuhkan dan pengen merasakan itu. Ini kan menjadi sesuatu hal yang menjadi pertanyaan bagi saya, yang sangat prihatin, dan mau adik-adik saya di daerah-daerah 3T, daerah-daerah terpencil, daerah-daerah miskin lah intinya, yang membutuhkan bantuan ini. Kenapa? Saya tahu betul adik-adik di daerah terpencil semangatnya luar biasa, Bapak. Semangatnya luar biasa dalam mengejar cita-cita dan bersekolah tentunya. Tetapi ya itu, kadang ada mereka yang pergi sekolah tidak makan, ada yang dengan semangatnya pagi-pagi udah berangkat, tidak memikirkan sekolah, soal makanan, yang penting berangkat, penting belajar dan sekolah. Dan poinnya dari yang saya sampaikan, tolong Pak, perhatikan, prioritaskan adik-adik yang sangat membutuhkan. Kenapa saya sampai mention ini? Karena Bapak sendiri menyaksikan hal ini, bahwa daerah yang sangat membutuhkan belum merasakan sampai saat ini. Nah, saya sendiri pun bertanya kepada adik-adik di daerah terpencil. Saya bertanya, Dek, apakah di situ sudah ada MBG? Belum ada katanya. Saya bilang, wah, ini maksudnya gimana? Tapi di daerah-daerah perkotaan yang mayoritas orang tuanya mampu secara ekonomi dan sebenarnya tidak terlalu membutuhkan ini, malah di situ tempatnya MBG itu berjalan dengan lancar. Menurut saya ini belum terlalu tepat sasaran program ini. Jadi kalau Bapak mendengarkan video ini, tolong dengan Bapak melihat kejadian ini, menyaksikan langsung dari penyampaian adik-adik, tolong menjadi bahan evaluasi Bapak untuk kalau bisa sedikit mengubah arah prioritas program ini. Saya menyarankan tolong prioritaskan kepada adik-adik yang betul membutuhkan. Kemudian berangsur-angsur sampai kepada mereka yang di perkotaan. Kalau perlu, saran dari saya, bagian perkotaan yang sudah bisa cukup memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya, misalnya seperti perkotaan, dikemudiankan saja. Maksudnya kita prioritaskan dulu adik-adik di daerah-daerah terpencil. Itu saja. Semoga poin dari yang saya sampaikan ini bisa ditangkap dan juga bisa didukung oleh masyarakat, karena banyak adik-adik kita yang sangat membutuhkan, baik di daerah Papua, baik di daerah 3T, di NTT dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita pertimbangkan dan diprioritaskan adik-adik kita. Buat kalian yang tidak setuju dan tidak sejalan dengan program MBG, itu hak kalian dan tidak jadi masalah. Kalian mau bilang A, B, C, bla bla bla, itu urusan kalian. Tetapi tolong jangan menunda atau jangan menolak MBG ini untuk diberikan kepada adik-adik kita yang sangat membutuhkan. Karena menurut saya banyak daerah yang betul-betul membutuhkan program ini. Terima kasih, semoga ini menjadi berkah bagi negeri ini dan generasi kita, generasi bangsa Indonesia menjadi cerdas dan kuat sehingga mereka belajar dengan baik dan Indonesia emas 2045 atau berapa tahun lagi ke depan kita betul-betul menikmati dan merasakan. Terima kasih, semangat Pak Presiden dan semua orang yang bekerja untuk bangsa ini. God bless you.